Hari ini akan diulas oleh Pak Saragi sebagai hakim ad hoc yang menangani masalah perselisihan hubungan industrial, yaitu kalau kita ada masalah dengan buruh atau segala sesuatu mengenai tenaga kerjaan, beliaulah hakim ad hoc Pak Saragi yang menangani. Karena kenapa kita mau angkat tema ini? Karena semua pada tahu buruh itu hampir tiap hari unjuk rasa. Ya, ini tidak akan berhenti mungkin sampai November tanggal 20-an. Karena 21 akan keluar namanya UMK. Itulah upah yang sesungguhnya. Hari ini demo itu untuk namanya upah UMP itu sebenarnya bukan upah yang sesungguhnya. Karena boleh katakan semua industri tidak menganut, tidak bayar sesuai dengan anjuran pemerintah provinsi yaitu UMP. Kita semua juga bayar di atas UMP. Tapi yang mengunci kita itu sebenarnya yang lebih berat lagi adalah UMK. Itu kita tunggu tanggal 21 itu apa pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Apa itu kebijakannya itu bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat, kita belum tahu. Kita tunggu nanti acara yang sesungguhnya itu sebenarnya masih ada lagi. Tapi inilah kita ulas dulu untuk pertama supaya kita sergambaran konkretnya gimana, tapi detail-detailnya kita masih menunggu ada peraturan berikutnya yaitu peraturan turunannya yaitu PP-nya. Dengan ini hari ini kita terima kasih Pak Yang Mulia Pak Hakim Pak Saragi yang siap untuk memberikan materi yang cukup luar biasa ini. Demikian, selamat malam Pak Saragi. Selamat malam Pak Dedi, terima kasih atas kesempatannya saya bisa hadir di tempat ini untuk menyapa sahabat-sahabat inti. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh inti, kita mencoba menggali makna dari Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada malam ini yang saya baru dapat kabarnya katanya sudah ditandatangan oleh Bapak Presiden, mudah-mudahan, dan kita akan lihat bagaimana penyempurnaannya, karena informasi yang saya dapat penomoran dari undang-undang sudah ada, yaitu nomor 11 tahun 2020, dan sudah dicatatkan di lembaran negara. Hanya pada kesempatan ini saya sampaikan kepada
sahabat-sahabat inti, ya, kita sama-sama belajar karena saya bukan pakar, ya, tapi tetangganya pakar, karena pakar itu ada di Dago dekat rumah saya, jadi saya tetangganya dan saya bukan ahli. Makanya kita coba menggali sama-sama apa sih makna yang tersembunyi, yang tersimpan di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang baru saja bikin heboh di negeri tercinta ini. Ada satu hal yang kalau saya ditanya, sering ditanya bagaimana pandangan saya terhadap proses Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ini saya hanya mengatakan ya saya hanya bisa tersenyum. Kenapa? Kebanyakan baik yang mendukung maupun yang menolak itu sama-sama orang yang tidak mengerti dan tidak tahu apa itu undang-undang. Bahkan kadang-kadang ya dalam hal ini banyak orang yang menganggap bahwa dengan undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau yang disebut kerennya itu Omnibus Law, seolah-olah undang-undang yang lain yang terkait di dalam undang-undang ini sudah dihapus. Begitu saya baca ternyata secara garis besarnya tidak. Jadi muatan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja itu ada 3 muatan utama. Yang pertama adalah perubahan pasal-pasal undang-undang terkait investasi. Seperti yang dikatakan Pak Dedi tadi, moderator, ada terkait pajak, investasi dan sebagainya. Ada beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang mungkin disempurnakan, ditambahi atau dirubah dalam penataan kalimatnya sehingga masuklah di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, ada pasal-pasal tertentu yang dihapus. Kalau kita berbicara Undang-Undang 13, ada beberapa pasal di Undang-Undang 13 yang dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang tersebut atau pasal-pasal tersebut dihapus. Dan yang ketiga ada penambahan. Ya, ada penambahan sehingga ada yang disebut kalau di klaster ketenagakerjaannya ada yang disebut pasal sekian A, sekian B, sekian C. Nah, jadi itu yang yang terbaca oleh saya. Mudah-mudahan nanti ada yang mengingatkan saya kalau ada yang terlewat. Tapi secara garis besar yang saya bisa lihat ada beberapa poin penting di dalam undang-undang klaster ketenagakerjaan yang menjadi muncul suatu yang dianggap baru mungkin. Yang pertama itu adalah masalah pesangon. Ini juga banyak teman-teman saya, apalagi dunia usaha yang terkejut atau ada yang terlalu happy tanpa memahami sebenarnya maknanya di mana. Ya, memang secara garis besarnya kita lihat bahwa total pesangon itu akan turun yang menjadi tanggung jawab pengusaha. Tapi faktanya apabila memang undang-undang ini diturunkan dalam peraturan pemerintahnya sesuai dengan apa yang selama ini dibahas, maka yang didapat pekerja itu sebenarnya bisa lebih. Tapi kita masih menunggu apa dan bagaimana peraturan pemerintahnya. Karena secara garis besar undang-undang ini adalah suatu konsep besar yang mana aturan pelaksananya akan diturunkan di dalam peraturan pemerintah nantinya, termasuk turunannya yaitu bisa saja menjadi keputusan menteri atau peraturan menteri dan sebagainya. Yang kedua, dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, BPJS itu sudah terkait langsung. Kalau selama ini dia undang-undangnya itu seperti terpisah, ya, sehingga kami kadang-kadang di PHI itu kalau ada tuntutan soal BPJS, kami ragu apakah PHI bisa memutus atau tidak. Tapi dengan masuknya di sini, kemungkinan kami akan coba bedah apakah tuntutan-tuntutan terhadap keingkaran perusahaan melaksanakan BPJS kepada karyawannya itu bisa menjadi ranah PHI. Yang ketiga terkait masalah kontrak atau PKWT. Ya. Jadi ini salah satu mungkin yang membuat teman-teman saya di Serikat Pekerja itu merasa gerah. Karena di dalam undang-undang yang sekarang katanya PKWT tanpa batas. Jadi kalau saya bisa berkata kepada mereka hanya satu hal,
PKWT itu namanya juga PKWT pasti ada batasnya. Cuma di dalam undang-undang yang sekarang pembatasannya itu tidak terlalu sempit seperti di Undang-Undang 13. Yaitu kalau Undang-Undang 13, kalau istilah saya mengatakan PKWT itu semacam wiro sableng 212. Kontrak pertama 2 tahun, perpanjangan tidak boleh 2 tahun, harus 1 tahun, pembaruan 2 tahun. Tapi yang menjadi masalah nanti kita bahas di sini adalah makna filosofis dari semua pasal per pasal itu sudah tepat atau belum. Ya. Yang keempat itu masalah tenaga kerja asing. Ya. Ada satu hal sebelum masuk kepada basically-nya, saya hanya menasihati kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat saya, kepada saudara-saudara saya, selama kita mempunyai nilai jual, selama kita mempunyai kemampuan, selama kita mempunyai produktivitas yang layak dibayar, kenapa harus takut dengan tenaga kerja asing? Ini yang harus kita gariskan, bukan masalah aturannya, tapi kesiapan kitanya. 5 tahun lalu kita bangga diiming-imingi oleh dunia bahwa Indonesia akan mendapat bonus demografi karena angkatan kerjanya yang maksimal, terbesar. Tapi faktanya sekarang itu menjadi beban negara karena pengangguranlah yang bertambah, bukan tenaga profesional yang bertambah. Yang kelima terkait kepada jasa penyedia tenaga kerja atau jasa pemborongan tenaga kerja yang istilahnya di Undang-Undang 13, yang itu yang disebut di dalam Undang-Undang 13, tapi istilah di pasaran orang sebut selalu outsourcing. Jadi ada 2 hal yang nanti yang saya sampaikan bahwa kita ada salah kaprah. Ya. Salah kaprah satu termasuk terkait outsourcing dan yang kedua itu terkait kepada upah minimum. Yang keenam adalah terkait kepada overtime. Ini yang saya juga sebenarnya masih bingung gitu. Apakah pembuat undang-undang kita ini sudah berdiskusi dengan stakeholder ataupun pengamat-pengamat lain? Kenapa? Seingat saya belajar tentang ketenaga kerjaan, overtime itu dibatas 3 jam 1 hari maksimum karena terkait kepada kemampuan konsentrasi dan kesehatan dari pekerja. Tapi di dalam undang-undang baru diberikan kesempatan 4 jam. Mungkin kalau pekerja ya lebih senang, kalau bisa 6 jam juga, biar karena upahnya selalu dikali 1,5 atau dikali 2. Itu memang, tapi apakah tingkat konsentrasi dan produktivitasnya dengan jam kerja yang berlebih itu masih bisa? Nah ini sebenarnya jadi catatan bagi rekan-rekan pengusaha semua agar berpikir bukannya overtime yang semakin lama itu belum tentu meningkatkan produktivitas atau peningkatan produk yang dihasilkan. Itu menjadi pertimbangan. Dan yang terakhir yang makin heboh lagi terkait kepada upah minimum. Nah, di sisi upah minimum sebenarnya saya sebagai pengamat ketenaga kerjaan, pengamat hubungan industrial, melihat Undang-Undang 13, melihat Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja sedikit masih berduka. Berduka dalam artian sampai sekarang kita tidak pernah menempatkan arti upah minimum pada porsi dan tempat yang sebenarnya. Kenapa? Makanya saya katakan kita tidak bisa membedakan karena memang bahasa Indonesia ini susah ya. Di bahasa Indonesia itu mau dia upah minimum, mau dia itu upah atau gaji yang diterima itu tetap sebutannya upah. Sementara kalau kita berbicara di dalam bahasa asing, upah minimum itu adalah minimum wage. Kalau kita berbicara upah itu salary. Nah yang menjadi masalah perbedaan antara wage dengan salary di Indonesia ini tidak ada. Sehingga teman-teman buruh itu selalu mengejar upah minimum yang naik setinggi-tingginya. Jadi kalau saya baca undang-undang kita ini, saya jadi teringat tontonan anak saya. Yaitu film SpongeBob. Di dalam film SpongeBob itu diceritakan Bikini Bottom itu ada di dasar laut. Dan di dasar laut itu SpongeBob berenang, ada lagi laut di dasar laut. Itulah yang terjadi di kita, di Indonesia ini terkait dengan upah minimum. Kenapa?
Di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dikatakan upah minimum tidak berlaku kepada UMKM, kepada usaha mikro. Berarti ada upah minimum, upah yang minimum di bawah upah minimum. Jadi negara kita ini seperti Bikini Bottom gitu, sudah di bawah laut, masih ada laut lagi yang menjadi dasarnya. Nah ini yang tidak pernah tepat, karena apa? Kalau kita berbicara makna filosofis dari minimum wage, kebutuhan hidup atau bisa dikatakan safety net, itu kewenangan penuh daripada pemerintah untuk menentukan berapa sih nilai kebutuhan orang untuk hidup. Sementara kalau kita berbicara salary atau upah, itu adalah ranah perundingan antara pekerja dengan pemberi kerja. Dengan mengukur kemampuannya, pendidikannya, prestasinya, dan sebagainya. Dalam arti pada saat mau bekerja seharusnya pekerja itu berani mengatakan, saya hanya mau bekerja di perusahaan Bapak apabila saya digaji sekian. Kalau tidak, masih banyak perusahaan yang terima saya. Begitu juga sebaliknya, perusahaan hanya mengatakan apa? Kemampuan Bapak yang lebih kami hanya sanggup bayar sedemikian. Kalau tidak, mohon maaf, silahkan cari perusahaan yang lebih bonafit. Itulah arti upah, itulah arti salary di dalam hubungan kerja yang seharusnya. Tapi 99% industri di kita mengacu kepada upah minimum. Dan upah minimum itu seolah-olah hanya berlaku untuk industri. Karena faktanya di luar industri orang mau bayar upah berapa selama sepakat itu tidak masalah. Makanya saya katakan apa? Kadang-kadang kalau saya masuk kepada filosofi upah minimum itu, bahwa upah minimum itu harus berlaku kepada siapapun selama terjadi proses hubungan kerja, sehingga mari kita berkaca apakah kita sudah membayar para asisten rumah tangga kita itu sesuai dengan upah minimum. Kalau enggak, kalau kita masih mengacu pada Undang-Undang 13, ya seharusnya kita juga bisa dipidanakan. Itu yang saya lihat, ya, yang keprihatinan saya tidak ada perubahan dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ya, dengan Undang-Undang 13. Ya mudah-mudahan saya berharap di peraturan pemerintahnya nanti akan ada arah yang lebih jelas. Itu yang mengakibatkan, karena pemahaman seperti itulah yang mengakibatkan kenapa rekan-rekan saya pekerja, rekan-rekan buruh selalu setiap tahun itu berpikir untuk demo sebesar-besarnya agar upah minimum naik. Karena acuan mereka hanya di situ, tidak ada lain. Yang akhirnya apa? Ada kesan, ada pandangan bahwa seolah-olah upah minimum itu harus tiap tahun naik. Kita tidak pernah melihat bahwa Jepang dari tahun 2007 sampai 2015 upah minimumnya tidak naik. Yang naik itu adalah nilainya setelah dievaluasi berdasarkan inflasi yang terjadi di negara tersebut. Itu. Dan yang ketiga, terkait kepada upah dan upah minimum, yang menjadi keprihatinan kita terjebak berbicara upah dan upah minimum itu kepada angka nominal, bukan kepada nilai ekonomi. Apakah nilai ekonomi upah di Indonesia yang 4 juta itu sama dengan nilai ekonomi 4 juta di Singapura atau di Malaysia? Sementara kalau kita berbicara tetap kepada nilai nominal, maka mungkin nominal kita itu masih rendah. Tapi kalau kita berbicara nilai ekonominya, kita sudah teramat tinggi. Ini satu keprihatinan, makanya kalau kita berbicara tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, banyak hal sebenarnya yang saya setuju apa yang dikatakan saudara saya, ya, Hotman Paris, bahwa dalam undang-undang ini banyak uang bagi orang yang mau belajar. Kenapa? Kalau selama ini terjadi splitting, mau buka usaha, belajar dulu tentang undang-undang pajak, belajar dulu tentang undang-undang perseroan, belajar dulu tentang undang-undang investasi dan sebagainya. Di dalam undang-undang Cipta Lapangan Kerja
sebagian besar kebutuhan investasi dari mulai perizinan, pajak dan sebagainya sampai kepada ketenaga kerjanya sudah dirangkum. Jadi ada satu hal lagi yang perlu saya tegaskan. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini kalau saya analogikan dengan pasar, ya, saya ingat zaman saya kecil itu kalau belanja masih ke pasar. Yang mana kalau mau beli baju maka ke toko A, beli sayur ke warung B dan sebagainya. Dan selama ini kita berbicara undang-undang tentang investasi, itulah yang terjadi, ya. Berbicara investasi ada undang-undangnya, berbicara pajak ada undang-undangnya, berbicara ketenaga kerjaan ada undang-undangnya, berbicara perseroan ada undang-undangnya. Dalam undang-undang Cipta Lapangan Kerja kita sudah masuk kepada supermarket yang begitu masuk ke dalam semua hal kebutuhan hidup kita sudah dapat, semua hal kebutuhan untuk investasi sudah ada di dalam undang-undang ini. Apakah dengan demikian warung atau toko yang di pasar sebelumnya itu tutup? Tidak juga. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ada beberapa pasal yang tidak dimuat tapi tidak dinyatakan dihapus. Sehingga dengan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja disahkan oleh Presiden bukan berarti Undang-Undang 13 itu tidak berlaku. Karena hal-hal apa yang tidak diatur di dalam Undang-Undang 13 ya kita hal-hal apa yang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja kita akan kembali membukanya di Undang-Undang 13. Begitu juga apa yang tidak diatur tentang perseroan, investasi dan sebagainya di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, kita kembali ke undang-undangnya seperti Undang-Undang Nomor 40 dan sebagainya. Itu mungkin garis besar yang saya sampaikan. Saya sebenarnya kemarin itu agak bingung pada saat Pak Dedi minta saya membicarakan Omnibus Law, karena saya katakan apa? Sebenarnya kalau kita mau berbicara Omnibus Law itu 3 hari 3 malam nggak cukup. Karena terlalu banyak yang harus kita pelajari di sini, banyak yang kita gali di sini, tapi setidak-tidaknya ibarat menambang itu kulitnya sudah kita gali, kelihatan mineral yang ada di dalamnya sudah kelihatan walaupun kita belum tahu mineralnya itu apa. Nanti kita cuci bersama apakah itu intan, berlian atau emas, ya itulah yang saya harapkan ada tindak lanjut dari sahabat-sahabat saya di Perhimpunan Inti untuk tidak bosan-bosannya berdiskusi, menggali, dan menggali. Karena salah satu yang diharapkan peran serta dari semua organisasi yang berdiri di negeri tercinta ini adalah sumbangsihnya memberikan pembelajaran yang terbaik buat masyarakat untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Itu mungkin pengantarnya Pak Dedi, ya kita bisa berdialog mungkin ya. Ya, ini luar biasa sekali karena apa yang disampaikan Pak Hakim yang mulia bahwa ini hanya awal dari untuk membicarakan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja. Karena Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak lepas dari 11 klaster ini kait mengait. Karena sekarang itu hanya bicarakan masalah hanya ketenaga kerjaan. Tapi kalau tenaga kerja kita beres, tapi yang lainnya tidak beres juga percuma juga. Karena itu menyangkut ya, namanya mempermudah perizinan, dengan yang kedua investasi dipermudah, dengan sekarang yang bicarakan mengenai ketenaga kerjaan, dan juga untuk pelindungan untuk usaha UMKM atau IKM. Ada juga kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi. Ya, kita harus namanya anak-anak muda yang punya kreatif itu harus juga digali potensinya. Ada juga administrasi kepemerintahan kita harus juga dirampingkan. Ada juga mengenai sanksi-sanksi sekarang itu sangat memberatkan Pak Hakim. Mengenai semua juga kalau pengusaha itu banyak namanya dikenakan pidana.
yang tadi sampaikan Pak Hakim juga bahwa kalau kita bayar upah di bawah aturan, kita juga kena pidana. Aturan namanya lingkungan hidup juga kena pidana. Ini sangat luar biasa sekali. Kita kalau mendengar itu kita jadi pengusaha sangat ngeri, Pak. Ya, dengan semua risiko. Ya, di sana juga ada masalah ketanahan, pertanahan, lahan, ada juga investasi dan proyek pemerintah dan kawasan industri. Itu ada namanya aturan-aturan main yang sangat sangat dipermudah atau aturan mainnya yang disingkat. Artinya wewenang pemerintah daerah itu akan berkurang. Maka hari ini unjuk rasa itu sebenarnya siapa sih yang menggerakkan, saya juga tanda tanya ya Pak. Karena ya banyak orang kepentingannya sudah dikurangi Pak. Artinya ini demonstrasi itu juga saya curiga ini siapa sih, bisa orang sendiri juga Pak. Ya tadi apa yang disampaikan yang mulia Pak Hakim ini, yang tadi yang undang-undang Cipta Kerja ini mengenai ketenagakerjaan, boleh katakan tidak terlalu banyak berubah. Ya berubah mengenai pasangan tetap bayar pasangannya ya. Cuman ada sedikit diringankan. Jadi akhirnya kalau nggak salah 25 kali yang terbesar. Dengan bantuan pemerintah disubsidi 6 kali. Jadi kita pengusaha itu maksimal itu 19 dan yang lain-lainnya. Dan juga yang tadi Pak Hakim sampaikan juga mungkin tenaga asing itu lebih gampang mengurusnya izin-izinnya karena kita sebagai negara yang berkembang perlu tenaga asing untuk mentransfer teknologi dan juga kemampuan mereka. Dan juga namanya ini yang sangat lagi hot itu adalah gimana outsourcing gitu Pak. Saya kira outsourcing udah tidak jadi masalah karena sudah diatur bahwa selama outsourcing ini dulu tuh ada batasan-batasannya, sekarang sudah tidak ada. Jadi ya mungkin ini lebih detail, saya kira ya bisa diikutin lagi acara-acaranya lebih khusus. Nanti saya akan sampaikan undangan-undangan yang lebih khusus lagi, karena bicara hari ini yang disampaikan Pak Hakim yang tadi sampaikan juga, 3 hari 3 malam tidak akan habis ya. Artinya ini banyak harus sekolah, karena kenapa? Kita satu perusahaan itu ada karyawan ada 1.000, ada yang 2.000, ada 10.000 orang karyawan. Hal tersebut kalau kita tidak di-manage dengan baik, pasti perselisihan itu ada. Kita hindarkan perselisihan-perselisihan itu, maka itu acara-acara seperti ini saya pikir Pak Hakim jangan bosan-bosan ke sini untuk memberikan pencerahan-pencerahan ya. Pencerahan ini hari ini sebagai kulitnya saja. Berikutnya pasti akan ada namanya training khusus atau apa. Saya kira ya Pak, saya mohon Pak Hakim bisa bantu kita juga gitu ya. Karena apalagi tadi apa yang disampaikan banyak hal yang disampaikan Pak Hakim ini. Tapi yang saya perlu dititik beratkan mengenai upah minimum. Upah minimum itu dibaginya banyak Pak, bukan hanya satu. Yang tanggal 1 November yang dikeluarkan adalah kemarin itu adalah UMP, upah minimum provinsi. Ya, upah minimum provinsi adalah tambahan lagi, yaitu upah minimum provinsi sektor. Demikian juga nanti tanggal 21, saya belum tahu akibatnya gimana ya. Tahun 21 itu yang benar-benar yang dilaksanakan oleh kita. Karena UMP itu boleh kata nggak ada yang menjalankan sesuai dengan UMP Pak. Ya, mungkin ini hanya berlaku untuk yang sampaikan Pak Hakim itu adalah untuk membantu di rumah tangga ya. Mungkin itu. Tapi itu juga nggak boleh kurang dari itu seharusnya. Seharusnya. Tapi gimana cara ngitungnya? Saya kira ini ada teknik-teknik khusus. Perlu nanti diterjemahkan yang lebih konkret lagi. Ada berikutnya itu adalah UMK, upah minimum kabupaten atau kota. Yang sekarang banyak diributkan dari seperti di Bekasi Pak Husin, bahwa sampai hari ini
masalah UMSK sampai hari ini aja untuk tahun 2020 belum beres-beres. Ya, ini saya kira jadi pelajaran untuk kita semua. Untuk kita supaya kita jangan terjebak masalah UMSK. Karena saya kira UMSK itu justru saya lihat itu membatasi kita. Membatasi upah di atas UMSK. Kalau UMSK tidak diberlakukan, yang diberlakukan apa untuk kita? Saya kira itu sebenarnya sudah ada jalan keluar. Jangan dibatas upah yang semaksimal mungkin. Silakan setinggi mungkin kalau karyawan tersebut memang bermanfaat, produktivitasnya tinggi dan sebagainya. Atau kita bisa menilai potensi dia adalah sertifikasi profesi dengan kompetensinya. Saya kira ini akan jadi alat ukur di kemudian hari. Dan demikian masih banyak karena kita menghemat waktu, lebih banyak kita akan berdialog, tanya jawab ya. Tapi di sini sebelumnya saya mengucapkan kepada sahabat saya Pak Farhan sudah hadir di sini. Terima kasih Pak Farhan sudah hadir acara ini. Karena beliau ini sangat luar biasa sekali. Siap. Terima Luar kasih biasa. Pak Deddy, terima kasih Pak Hakim. Saya juga lagi banyak belajar nih soal Undang-Undang Cipta Kerja ini. Masih belum selesai ributnya ini, aduh ya Allah. Ya. Sering-sering aja kita diskusi nanti Kang. Nah, Kang Farhan. Mohon insya Allah. Mohon. Ya mungkin minggu depan saya minta bantu Pak Farhan juga untuk memberikan pencerahan. Pak Farhan sebagai di Komisi 1 mengenai hubungan ketahanan dan luar negeri juga. Mengenai nanti hari ini ya, lagi pemilihan Presiden Amerika. Ya mungkin besok sudah mungkin bayangan-bayangannya sudah tahu. Nanti Pak Farhan juga akan menjelaskan kalau minta bantu sih Pak Farhan untuk minggu depan mengisi acara kita ya untuk gimana hubungan Presiden Amerika yang terpilih. Saya nggak tahu ya siapa yang menang ya karena kita juga belum tahu. Nah hubungan yang terpilih itu nanti siapa saya nggak tahu ya, kalau udah terpilih mungkin Pak Farhan bisa memberikan pencerahan mengenai hubungan Amerika dengan Indonesia atau Amerika dengan seluruh dunia, baik itu ketahanannya atau perhubungan ekonomi dan perdagangannya. Jadi hari ini yang pendengar-pendengar pencinta inti bisa mengikuti nanti acara Pak Farhan untuk minggu-minggu depan. Ya, Amin. Terima kasih. Pak Farhan luar biasa gitu. Terima kasih Pak Farhan. Sekarang mah kembali ke Pak Hakim dengan Cipta Kerja. Saya punya pertanyaan, boleh nggak Pak? Ya, Boleh, silakan. Kang. Silakan Kang.